Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan yang saya sampaikan di minggu lalu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum menonton, bisa klik link yang di sebelah kiri saya. Ya, sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Di sana firman Tuhan mengatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Di dalam kesempatan yang pertama, di minggu lalu saya sampaikan bahwa Rasul Paulus melakukan 3 hal, yaitu dia mengakhiri pertandingan yang baik, lalu kemudian dia mencapai garis akhir, dan yang ketiga, dia memelihara iman. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, maka kita akan menemukan ada 4 macam tipe orang bagaimana mereka bekerja, ya, atau bagaimana mereka memimpin. Saya membagi ini di dalam 4 tipe, ya, berdasarkan penyelesaian mereka, ya. Yang pertama adalah yang berhenti di awal pekerjaan mereka. Artinya mereka sama sekali tidak menyelesaikan pekerjaan itu sampai tuntas, tetapi baru saja memulai tetapi akhirnya berhenti. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita mengambil contoh adalah Abimelek, ya, ataupun boleh saya katakan Absalom, ya. Nah, contoh-contoh orang seperti itu yang tidak perlu kita ikutin karena mereka sama sekali tidak menyelesaikan sampai tuntas, ya, atau saya katakan tidak sampai pada garis akhir. Padahal kehendak Tuhan yang utama dalam hidup kita adalah bagaimana kita sampai kepada garis akhir. Lalu kemudian ada juga tipe orang yang menyelesaikan dengan buruk, ya. Selesai sih selesai, tetapi endingnya adalah buruk, ya, berakibat buruk terhadap dirinya sendiri. Nah, ini juga tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saya kasih contoh adalah Simpson, ya. Kita tahu sendiri Simpson bagaimana di dalam hidupnya, akhir hidupnya dia menyelesaikan dengan kematian yang sia-sia. Padahal sebenarnya Tuhan masih punya rencana yang indah buat dia kalau saja dia bisa menjaga dirinya untuk tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Ada juga contohnya adalah Imam Eli, ya, atau juga boleh saya katakan Raja Salomo. Mereka menyelesaikan tetapi di akhir penyelesaian itu menyelesaikan dengan buruk. Lalu kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan dengan separuh-separuh atau setengah, ya. Selesai tetapi tidak maksimal. Saya ngambil contoh adalah di sini Raja Daud dan juga Yosafat, ya. Kita tahu Raja Daud itu tidak menyelesaikan tugasnya dengan maksimal karena dia mencampuri kehidupannya dengan dosa. Maka kita tahu sendiri bagaimana akibatnya setelah dia mengambil Berseba, yaitu istri Uria, maka Tuhan menghukum dia dengan kerajaannya terpelah menjadi 2 bagian, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kalau Bapak Ibu mendengar khotbah Pak Lendi di beberapa waktu yang lalu, beliau membahas tentang akibat dari dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Nah, tipe seperti Raja Daud inilah yang tidak menyelesaikan dengan tuntas. Artinya dia menyelesaikan secara setengah-setengah. Dan yang keempat adalah menyelesaikan sampai dengan tuntas atau garis finish. Rasul Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir. Nah, di dalam Alkitab juga kita akan belajar 2 pribadi bagaimana mereka menyelesaikan tugas mereka sampai akhir. Yang pertama kita akan membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini adalah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Yusuf ketika dia akan dipanggil oleh Tuhan. Dia juga tahu, ya, waktunya akan tiba. Dia berkata di sana, tidak lama lagi aku akan mati. Ya, lalu dia katakan tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini.
kita tahu bahwa kisah Yusuf itu sangat luar biasa di dalam kitab Kejadian. Oleh karena itu, kita belajar dari pribadi Yusuf bahwa dia menyelesaikan pekerjaannya sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Bahkan di ayat 26 di sana dikatakan, kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Artinya sampai mati pun dia dikuburkan dengan sangat-sangat layak. Ya, ini menunjukkan bahwa secara manusia dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Lalu di mata Tuhan dia juga menyelesaikan tugasnya dengan luar biasa. Ya, ini adalah contoh yang pertama di dalam Perjanjian Lama. Lalu contoh kedua di dalam Perjanjian Baru ada di dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat firman Tuhan ini Tuhan Yesus katakan ketika dia selesai bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Lalu kemudian murid-muridnya datang untuk mengajak dia makan. Lalu Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kita melihat di sini, waktu Tuhan Yesus berkata demikian, dia menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa tugas utama Tuhan Yesus adalah menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa kepada dia. Oleh karena itu, ini juga menjadi peringatan buat kita bahwa tugas utama kita di dunia ini bukanlah untuk kesenangan kita pribadi, tetapi semuanya untuk hormat dan kemuliaan Allah. Bapak Gembala pernah menyampaikan bahwa selama tujuan Tuhan belum tergenapi dalam diri kita, maka sehebat apapun kita, ya, sehebat apapun kita mencapai tujuan kita sendiri, maka sesungguhnya tujuan Tuhan belum tergenapi. Ya, tujuan Tuhan dalam hidup kita tergenapi ketika kita mampu melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Nah, di akhir hidup Tuhan Yesus membuktikan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Yohanes pasal 19 ayat 30 di sana mengatakan demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib dan kemudian tangannya dipakukan di kayu salib. Lalu Tuhan Yesus meminum anggur, ya, kalau di sini dikatakan anggur asam. Lalu kemudian Tuhan berkata, sudah selesai, atau mungkin kita lebih tahu istilah tetelestai, artinya sudah selesai. Apa yang sudah selesai adalah tugas Tuhan Yesus untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Jadi ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, Yesus berkata sudah selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari 3 pribadi, yaitu Yusuf, Tuhan Yesus, dan juga Rasul Paulus, bahwa mereka mengakhiri hidup mereka dengan mengatakan, aku telah mencapai garis akhir. Ya, kehidupan kita ini adalah kehidupan dalam perlombaan. Jadi kita hidup memiliki target yang akan kita capai, seperti seorang pelari yang sampai di garis finish. Tugas kita adalah tetap percaya kepada Tuhan, terus melakukan kehendak Tuhan, dan hidup hormat hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.